berkembang ya permainan burung ini. Di samping burung kita harus berkembang dong, teman-teman kita juga semua terus berinovasi. Nah, burung-burung yang terbaik wajib dimiliki kalau kita ingin terus bersaing. Saya Indra Lukita, penggemar merpati pos dari Bandung, dengan klub ALBD dan Elang, ALBD Elang. Mulai tahun 2000, jadi sampai hari ini sudah 22 tahun. Awalnya main merpati pos, saya emang senang hobi. Terakhir main ocehan, begitu karena terlalu kebetulan menikah saya, jadi untuk hobi yang banyak pergi-pergi kelihatannya udah mulai sulit ya. Jadi saya cari hobi apa nih yang kira-kira bisa nggak banyak keluar rumah, nggak pernah keluar kota, gitu. Nemu merpati pos ini, waduh, kelihatannya ini paling sangat cocok, dan saya emang sangat suka juga merpati dari kecil, main merpati ya, merpati, iya, gitu. Merpati pos hobi yang paling mudah sebetulnya ya, nikmat dan ya tidak perlu banyak repot kita, karena cukup merawat, bikin kandang pertama ya, merawat, kasih makan, latihan ya, diawangin segala, tapi bisa tinggal ikut ke klub. Nah, itu yang penting. Jadi main merpati ini kalau sendiri ya emang jadi berat, bisa jadi biaya waktunya banyak, tapi sekarang klub-klub di Indonesia sudah banyak. Jadi teman-teman yang main di mana, cari klub yang terdekat, nanti ikuti jadwalnya, ikut latihan bersama, terbang bersama-sama, tinggal kita kirimkan ke kumpulan, nanti kumpulan yang menerbangkan. Jadi sesimpel dan semudah itu. Sumber-sumber merpati saya itu ada awalnya dari kakek saya, Bapak Komar, penggemar merpati pos juga dari Bandung. Saya meneruskan burung beliau ya, karena saya sampai sekarang masih ada buyutnya ya, masih saya mainkan sampai hari ini.
Prestasi burung-burung ya udah berapa ya, untuk di Bandung saya sudah beberapa kali juara juga, jarak pendek, tengah, jauh. Terus untuk prestasi di nasional dulu itu ada Piala POMSI ya, jadi itu namanya Presiden Cup. Saya juga pernah menjuarai itu tahun 2023 2022 ya, 2022, 2023, 2024 burungnya. Jadi juaranya 2023 ya. 3 tahun berturut-turut lah, dari 2003 sampai 2005. Juara 1 nasional. Terus tidak pernah berhenti, tiap tahun juga ada juara ya, suka juara lah, banyak kalah banyak menang lah, sampai yang terbaru masih bisa ada yang di papan atas. Kalau kita bicara burung bagus, mau lomba untuk prestasi, untuk lomba ya kita cari burung harus dari yang paling mudah ya, cari burung yang dari pemain-pemain yang emang eksis berlomba di daerah kita ya. Jadi medannya, treknya, lombanya kan sesuai dengan iklim kita di Indonesia juga banyak, udah bagus-bagus atau udah merata. Beli di orang pemain-pemain yang berlomba, nah itu jauh lebih menyingkat waktu. Walaupun kalau kita mau beli di pasar, beli di mana yang tidak jelas pun, ya bisa-bisa juga, cuma lebih lama aja. Jadi kita kalau sekarang gagal, cari yang terbaik, naik, meningkat terus setiap tahun, meningkat terus setiap tahun. Mungkin butuh beberapa tahun untuk bisa bersaing dengan teman-teman. Tapi kalau kita ambil dari emang burung-burung top dan penggemar pemain top ambilnya, 1 tahun pun sekarang piara, tahun depan udah bisa berprestasi. Udah mudah lah. Nah, ini menarik. Kalau di kandang bersama ada plus minus, di kandang One Lopres plus minus. Kalau kita main di kandang sendiri, kita memang bisa merawat, ya, kita bisa memelihara. Jadi lebih bisa tersalurkan lah hobi kita dengan burung kita ya. Nah, tapi ada kendalanya ya, kalau kita emang banyak waktu, kita santai gitu ya. Oke, tapi kalau kita kurang waktu, kita sibuk dengan pekerjaan, dengan keluarga atau dengan gimana banyak, nah kita kurang perhatian ke burung kita bagus pun susah menang, karena kalau meliharanya kurang serius, apalagi sekarang udah kompetitif ya, lomba itu jadi satu kesulitan tersendiri. Nah, di samping musuhnya atau kelawannya terbatas ya, hanya satu wilayah gitu. Jadi kita paling bisa juara, kalau saya di Bandung ya sama orang Bandung paling jauh ya ada di
Purwakarta atau uh, Tasikmalaya ada ya, yang sedia seputaran itulah 50 radius 50 kilo. Kita mau lomba sama orang Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Sumatera atau apa Kalimantan gitu kan, Sulawesi kan, itu adanya di kandang nasional. Nah, jadi kalau untuk One Love Race itu lebih untuk secara kompetisi lebih seru karena lebih banyak musuhnya, lebih banyak lawannya, dan murni kualitas burung ya. Kalau di kandang-kandang 50-50 lah. Burung bagus dirawat jelek juga nggak bisa menang. Ya burung jelek sekali juga kalau dirawat bagus ya kalah juga. Tapi faktor pemilik besar. Kalau di sana enggak. Jadi untuk pemula-pemula dia sebetulnya lebih berpeluang di kandang nasional. Gitu. Kalau menurut saya lomba merpati pos ini kalau dipilih antara orang dan burungnya ya, selama burungnya normal lah, itu manusianya nomor satu. Jadi nggak ada lah burung bisa tanpa perawatan bagus, tanpa latihan bagus, tanpa persiapan yang bagus bisa juara ya. Dengan catatan klubnya kompetitif, musuhnya banyak. Kalau terbang sendiri ya juara sendiri ya bisa. Itu gimana burung asal pulang ya juara. Kalau udah banyak musuhnya udah sampai ribuan, saya pikir nggak ada lah burung juara tanpa pemilik yang atau anak kandang yang merawat dengan baik ya. Nah, itu kuncinya di sana. Ya, nah yang gitu ya nggak akan juara ya, karena ya nggak akan bisa berprestasi. Kalau sekali dua kali mungkin ada faktor keberuntungan, nggak banyak yang pulang atau ada crash race atau apa. Tapi kita nggak bisa lihat orang dari hanya satu pos. Kalau kita lihat orang ini kandang ini betul-betul kompetitif itu bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau udah sampai 5 sampai 10 tahun masih di papan atas di klub, nah itu baru teruji. Karena 1 tahun pertama 1 sampai 5 tahun masih banyak orang asal semangat bagus, nanti ketika udah di atas 5 tahun dia udah nggak bisa pakai lagi bibit-bibit dia yang ada. Nah di situ diuji lagi orang untuk ngebreeding, gimana regenerasi bibitnya. Nah di situ baru kita lihat apakah masih bisa tahun 6, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8. Pasti itu bibitnya udah beda dengan yang waktu pertama dia main. Nah kalau lulus di situ oke, berarti udah teruji lah gitu. Paling gampang crossbreeding, itu yang paling untuk pemula ya. Kalau crossbreeding itu kenapa kita disebut mudah, karena Anda bisa beli di mana-mana aja yang burungnya yang emang berprestasi, kualitasnya bagus, bisa dibeli ya. Asal tidak bersaudara ya kawinkan saja. Nah itu yang paling gampang. Dan hasilnya pun ya asal bagus sama bagus, kemungkinan bagusnya lebih ada. Dan kalau line breeding memang itu juga yang keduanya line breeding. Kalau line breeding kekurangannya adalah kebanyakan orang jadi kita cari dari satu terah. Nah itu yang membuat terah itu apakah cocok nggak dengan cara bermain kita. Nah itu belum tentu.
Jadi kecuali emang udah cocok dengan terah itu ya, dengan karakter itu cocok dengan karakter kita, cocok dengan karakter kita ngerawat, dengan kandang kita, dengan segala ya udah pas dengan lain itu boleh. Tapi kalau awal kita kan nggak tahu dia diperlakukan seperti apa, di kandang kita robah perawatannya, robah trainingnya itu bisa nggak cocok terah itu. Nah kalau udah satu terah itu semua kita cuma terah itu doang, ya begitu nggak cocok semua. Tapi kalau kita cross breeding, burung, karena setiap burung ada tipe-tipe yang cocok dengan cara begini, yang terah ini cocok dengan cara begini. Tapi kalau kita main cross breeding di mana-mana, nah karena beragam ya pasti pakai cara apapun pasti ada yang jalan. Dan kita nggak akan gagal lah. Jadi jarak, istilahnya kalau ada orang bilang ada bilang jarak pendek, jarak menengah, atau jarak jauh burung. Nah, kalau kita ambil cross breeding nanti anaknya juga beragam. Di sini ada yang main terah-terah ini, nanti ya di pos berikutnya terah yang ini yang jalan, nanti berikutnya terah yang mana yang jalan. Jadi lebih semangat. Nah, kita kalau masih nol ya, nanti kalau udah sambil berjalan kita ingin, oh saya cocoknya kayaknya ke yang seperti gini nih karakternya nih. Nah kita cari-cari burung-burung yang karakter itu, nanti udah menengah lah. Untuk awal yang penting ada prestasi, pulang breeding, anakin, lombain. Jadi happy kita, gitu. Itulah. 0860 itu punya Pak Komar, terus ya dia juga berprestasi berapa kali juara. Dikawinkan diambil sama saya ke kandang saya kawinkan lagi dengan beberapa betina di burung-burung saya juga gitu ya. Nah, kebetulan emang anaknya paling termasuk banyak yang jalan. Nah, jadilah golden pair-nya di saya gitu. Jadi saya kawinkan si 0860 itu dengan beberapa betina yang juara-juara. Saya beli juga di mana juara-juara. Kebetulan saya juga hobi beli burung juara ya. Jadi nggak fanatik harus yang ini yang itu. Saya nggak ada fanatik sama sekali main burung. Pokoknya semua burung yang juara bisa dibeli ya dibelilah gitu. Kalau yang nah jadi saya udah coba dengan ini dengan itu dengan ini. Jadi bukan tanpa coba. Saya burung juga ada. Pada saat itu tahun 2000 mungkin ada sekitar 300-400 ekor bibit. Saya beli dari mana karena dari Pak Komar aja 200 ekor lebih. Ya cobain anakin begini-begini, kita coba terbangin sendiri tuh, lombain. Nah, sepanjang berjalannya waktu, nah emang 0860 ini anaknya yang menonjol. Jadi di situ saya kembangkan terah itu terus ya, sampai sekarang masih anak ya turunan-turunannya ya dengan catatan dengan seleksi itu masih sangat bersaing ya gitu. Jadi mungkin paling berkesan burung yang saya punya 0860 ini karena anak-anaknya juara Indonesia, juara ini juara itu, dari pendek sampai jauh saya wah itu all round lah. Jalan burungnya. Namanya hobi ya. Jadi saya itu senang burung yang emang burung berprestasi itu tetap mempunyai daya tarik tersendiri. Juara yang untuk walaupun burung kita merasa kita udah baik, tapi kita harus tetap up to date. Nah, jadi kalau hanya mengandalkan yang lama tidak, ini kan berkembang ya permainan burung ini. Di samping burung kita harus berkembang dong.
teman-teman kita juga semua terus berinovasi. Nah, burung-burung yang terbaik wajib dimiliki kalau kita ingin terus bersaing. Jadi kebetulan di Indonesia masih harganya belum begitu tinggi seperti di negara-negara lain, jadi ya nggak ada salahnya kita breedingkan supaya burung-burung kita juga nanti ada yang juara supaya meningkatkan kualitas burung Indonesia juga ya burung di negara kita lah gitu. Jadi saya emang punya keinginan ya untuk burung terbaik supaya bisa disebarkan lagi. Jadi kualitas burung kita akan meningkat secara keseluruhan. Kita nggak bisa meningkatkan hanya kandang kita sendiri. Itu tidak baik, karena bukan tidak baik ya, tidak akan berhasil. Kita itu harus kalau mau meningkatkan harus semua dengan teman-teman kita, semua burung-burung yang terbaik. Jadi nanti kita kualitas burung Indonesia itu meningkat itu bersama-sama gitu. Jadi karena ada kompetisi yang baik, positif, jadi semua mikir, semua bersemangat, ini tambah rame, ini permainan, otomatis burung akan tambah bagus. Jadi juara zaman dulu sama juara zaman sekarang ya udah beda lah. Jadi kita ambil juara zaman dulu, jadi lombakan sekarang, beda ceritanya ya, gitu. Jadi kita kalau bernostalgia burung itu begini, dilombakan sekarang sebetulnya udah nggak bisa, tidak sama. Nah, makanya harus update terus, beli terus, supaya mudah-mudahan generasi kedepannya jangan sampai menurun, tapi kita harus terus semakin meningkat. Nanti kedepannya kecepatannya semuanya persentase ininya dengan teknologi sekarang seperti ini, dengan ilmu pengetahuan seperti ini, burung kita ya harus lebih baik dari 20 tahun yang lalu. Nah, begitu. Ya, memang orang itu kan pola pikir kita itu kan banyak orang yang hanya bernostalgia ya dengan wah kalau dulu begini, sekarang begini, tapi secara statistik, secara kenyataan jauh lah, burung sekarang jauh lebih baik dari yang lama. Itu saya main dari dulu ya, dari selama ini. Ini bukan secara emosi atau secara perasaan, tapi secara kualitas memang jauh membaik. Gitu. Cuma ya orang kalau suka membicarakan itu terah-terah yang lama begini. Buktinya di kandang nasional burung-burung penghobi baru, silangan-silangan baru malah lebih berprestasi dari yang burung-burung yang lama. Itu bukti ya, gitu.